Halo semuanya, selamat datang di channel Travel Like ID. Di video kali ini aku mau ajak kalian jalan-jalan virtual ke kota Bandung dengan tema ala backpacker nih teman-teman. Dan video perjalanan kali ini saya mulai dari stasiun kereta cepat Karawang. Ngomong-ngomong soal stasiun kereta cepat Karawang, stasiun ini adalah stasiun kereta cepat yang diresmikan paling terakhir dari keempat stasiun yang beroperasi saat ini. Sejak diresmikan tanggal 24 Desember 2024, stasiun Wus Karawang masih terlihat sepi dan nggak seramai stasiun Wus lainnya. Ada yang tahu nggak kenapa? Faktor utamanya sih karena masalah integrasi transportasi umum dari dan menuju ke stasiun Wus Karawang yang masih sangat minim. Satu-satunya transportasi umum yang paling efisien untuk menuju ke sini, paling kalian hanya bisa menggunakan taksi ataupun ojek online. Atau misalkan kalian pengen lebih fleksibel, kalian bisa menggunakan kendaraan pribadi, namun dengan resiko tarif parkir yang cukup mahal. Oke teman-teman, setelah memarkirkan kendaraan, kita langsung aja masuk ke lobinya stasiun Wus Karawang. Buat tiketing baru bisa ngebaca. Oh gitu, berarti nggak bisa lebih awal ya masuknya? Bisa. Oh, oke, siap Mas. 15 menit sebelum keretanya datang gitu ya? Iya. Oke. Makasih Pak. Ya. 15 menit sebelum keretanya datang baru boleh boarding. Jadi tadi saya udah nanya ke petugas security apakah boleh boarding lebih awal atau enggak. Jawabannya nggak bisa ya teman-teman. Jadi kalian baru diperbolehkan boarding ketika 15 menit sebelum keretanya datang. A few moments later. Oke teman-teman, sekarang udah hampir jam 7. Jadi saya mau siap-siap dulu buat persiapan boarding. Peron 2 kan? Kita gerbong 3 ya? Oh ya teman-teman, ketika itu saat saya naik kereta cepat dari Karawang menuju ke Padalarang, saya dapat harga tiket di Rp175.000 untuk kelas ekonomi premium. Dan untuk update harga terkini sih harganya udah turun ya, sekitar Rp150.000. A few moments later. Itu dia teman-teman, kereta yang akan saya naiki sudah mulai kelihatan dan akan masuk di peron 2. Ada masinisnya kan? Nomor 14. Gerbong 3.
kita di sini. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam kereta Wus arah ke Bandung. Dan tepat pukul 7.17 keretanya meninggalkan stasiun Karawang. Dan perjalanan dari Karawang menuju ke Padalarang menggunakan kereta cepat Wus ini hanya menempuh waktu 19 menit aja. Dan setelah ini saya akan lanjut perjalanan menuju ke kota Bandung menggunakan kereta feeder yang sudah disediakan. Oh ya, kereta feeder ini gratis ya teman-teman. Jadi setelah dari peron kereta cepat, kalian tinggal turun aja menuju ke peron kereta feeder yang ada di bawah. Sesampainya di stasiun Bandung, kami langsung bergegas menuju ke Jalan Kebon Kawung yang berada di pintu utara stasiun. Dan destinasi pertama yang akan kami kunjungi yaitu adalah Loko Cafe yang letaknya berada persis di samping pintu masuk stasiun Bandung. Jadi pagi ini saya akan sarapan di Loko Cafe sekalian numpang ngecharge karena tadi di perjalanan naik bus nggak sempat ngecharge. Oh iya, untuk pilihan menu makanan di Loko Cafe cukup bervariasi ya teman-teman, dan rasanya menurut saya juga cukup enak. Untuk menunya ada apa aja kalian bisa simak video ini. Misalkan kalian mau lihat harganya, kalian bisa pause aja videonya. Dan pagi ini kami memesan mie godok Malioboro, terus nasi goreng rawon Harina, dan untuk cemilannya kami pesan tahu pedas peron. Dan rasanya ini semuanya oke menurut saya. Oke teman-teman, setelah selesai sarapan kami langsung lanjut perjalanan lagi. Dan destinasi yang akan kami tuju kali ini adalah alun-alun Bandung. Dan kami akan ke sana menggunakan transportasi umum yaitu Transmetro Pasundan. Nah, buat kalian yang mau naik Transmetro Pasundan dari stasiun Bandung, kalian bisa nunggu bisnya di bus stop yang ada di depan Loko Cafe, teman-teman. Ribetnya naik transportasi umum di depan stasiun Bandung tuh kayak gini, teman-teman. Banyak kendaraan yang parkir di bahu jalan. Alun-alun? Pak, ke alun-alun nggak? Iya. Dan ini juga pertama kalinya saya naik Transmetro Pasundan teman-teman. Jadi agak grogi gitu, takutnya salah jurusan atau salah koridor bis yang saya naikin. Untuk pembayaran Transmetro Pasundan ini hanya menerima pembayaran non tunai ya teman-teman, dan satu kartu hanya bisa untuk satu orang.
Akhirnya untuk trip selanjutnya saya akan mencoba naik bandros, dan saya akan naik bandros dari shelter alun-alun Bandung. Oh ya, buat kalian yang mau naik bandros ini sebenarnya bisa dari tempat lain selain alun-alun Bandung. Kalian bisa naik dari Taman Balai Kota Bandung dan juga dari Gazebo atau dari depan Museum Geologi. Dan ternyata siang ini orang-orang yang akan naik Bandung Tour on the Bus alias bandros ternyata banyak banget teman-teman. Karena ini juga kali pertama saya akan naik bandros, jadi saya juga belum paham mekanisme tiketingnya atau cara naiknya. Tapi menurut informasi yang saya cari di Google, sebenarnya sih kalian tinggal nunggu aja di halte pemberhentian, kemudian nunggu bisnya datang, kalian naik, terus bayar tiket di atas bis ke petugasnya. Tapi ketika musim long weekend kayak gini, musim liburan panjang, katanya disuruh daftar dulu atau ngisi waiting list lah istilahnya. Nanti kalau udah dipanggil baru diperbolehkan untuk naik ke dalam bis yang sudah ready gitu. Tapi karena yang ngantri banyak banget, jadi saya juga agak pesimis juga gitu, karena unitnya terbatas tapi yang pengen naik banyak banget. Saudara Elisa, saudara Vira, Erin, 3 orang. Setelah menunggu hampir 1 jam, akhirnya saya naik juga ke dalam bandros teman-teman. Dan untuk harga tiketnya itu satu orang dikenakan biaya Rp20.000, dan bayar tiketnya itu nanti setelah kalian naik ke dalam bandros. Oke teman-teman, buat kalian yang penasaran bagaimana rasanya keliling kota Bandung menggunakan bandros, kalian ikutin terus video ini sampai selesai. Ada yang baru pertama kali naik bis bandros? Wah, pantesan nggak sabar menunggu. Kalau boleh tahu, ini yang baru pertama kali dari mana? Oh, Jakarta. Semua dari Jakarta? Dari Balenda. Oh, kalah. Ini ada bola dunia di atasnya, dan di bawahnya ini adalah negara-negara peserta Konferensi Asia Afrika. Angkanya ada di Roskosnya tidak pakai bus, tidak pakai urusan Afrika. Ternyata ketika pertama dibangun, itu yang rel kereta api di atas itu kan datar bukan aspal kita. Relatif sekarang ini tidak. Karena seringnya bukan untuk portal, karena ada kereta api lewat, kendaraan lewat, akhirnya ini jangan kalau kereta nggak turun, gitu ya. Masuk yang turun datangnya yang lewat. Aduh. Akhirnya selesai juga keliling kota Bandung menggunakan bandros teman-teman. Dan pengalaman yang saya rasakan, menurut saya naik bandros ini cukup menyenangkan, dan juga kalian bisa dapat informasi yang edukatif dan bisa menambah wawasan kalian. Oke teman-teman, sekarang saya akan lanjut perjalanan lagi, dan sepertinya saya akan ke Jalan Braga buat nyari makan siang. Jadi ikutin terus videonya. Nanti dipanggil sesuai antrian. Challenge.
Nyebrang di Bandung itu challenge. Ayo berhenti, mandek. Awas. Sebentar. Oke, kita ke sana. Setelah muter-muter nggak jelas di Jalan Braga, akhirnya tadi saya nemu tempat makan di sini. Untuk rasa sih lumayan dan harganya cukup terjangkau, teman-teman. Dari Jalan Braga, saya langsung lanjut check-in ke penginapan, dan penginapan yang saya tempati kali ini adalah Bobopot Alun-Alun yang letaknya itu di depan The Kings Shopping Center. Untuk proses check-innya gampang banget, kalian tinggal tunjukin kode booking kalian, terus sebutin atas nama siapa. Nanti kalian akan dikasih satu kunci locker, terus dikasih sendal indoor, kemudian dapat juga amenities sikat gigi. Untuk tipe kamar yang kami pesan kali ini adalah tipe Earth Double dengan rate harga di 250 ribuan aja, teman-teman. Tapi kalau di hari biasa, biasanya tuh harganya mulai dari 190 ribuan aja untuk yang tipe double. Tapi yang tipe single itu biasanya lebih murah di 150 ribuan. Hai, Bob di sini. Selamat datang di podcastmu. Enjoy stay. Tadi kita masuk dari lift ke sini, nomor 6. Buat kalian yang fobia tempat sempit, kayaknya sih nggak cocok ya kalau nginep di sini. Di sini tersedia satu buah kasur ukuran king size, jadi dipakai 2 orang cukup lega ya teman-teman. Kemudian di depan kasur ada meja dan juga kursi minimalis, cukuplah buat naruh barang bawaan. Terus di atas meja tersedia juga cermin. Kita geser sedikit ke belakang pintu. Di sini ada beberapa gantungan, teman-teman. Kemudian untuk pencahayaan di dalam kamar sih menurut saya cukup oke, teman-teman. Nggak usah khawatir terlalu gelap ataupun remang-remang. Kemudian untuk suhu di dalam kamar ini menurut saya sih cukup dingin ya teman-teman, karena di semua pot yang ada di sini tersedia fasilitas AC. Tapi untuk pengaturan AC-nya kalian bisa atur secara manual, kalian tinggal putar knopnya ke kanan ataupun ke kiri. Tapi untuk kamar yang saya tempatin kemarin, knop AC-nya agak susah diputar teman-teman. Jadi harus agak ditekan biar mau nutup. Dan di setiap pot yang ada di sini juga tersedia jendela kecil teman-teman. Tapi nggak bisa dibuka kacanya, cuma dikasih tirai manual aja. Kemudian di samping jendela tersedia 2 buah colokan. Terus di atasnya ada sebuah layar touchscreen yang bisa dipakai buat kalian ngatur intensitas cahaya, terang sama redup, terus bisa ganti-ganti warna juga. Terus di sebelah pengaturan cahaya ada pengaturan ambient sound juga teman-teman. Jadi kalian bisa dengerin suara hutan ataupun suara air sungai gitu. Sekarang kita intip bagian dalam kamar mandinya. Di sini tersedia fasilitas hair dryer, terus untuk sabun baik sabun mandi ataupun sampo di sini juga udah disediain. Dan semua kamar mandi yang ada di sini udah dilengkapi dengan water heater, teman-teman. Terus untuk shower area buat mandi dan juga buat BAB itu udah dipisah.
Oke, sekarang kita beralih ke area rooftop teman-teman. Nah, yang di bawah itu adalah Jalan Kepatihan yang berada persis di depan The King Shopping Center. Di area rooftop ini tersedia banyak meja dan kursi, jadi bisa kalian pakai buat bersantai ataupun buat sambil ngerjain kerjaan misalnya. Dan di area rooftop ini juga tersedia dapur umum, jadi kalian misalnya mau masak makanan instan ataupun mau nyeduh kopi, kalian bisa, karena di sini ada dispenser, terus ada peralatan buat makan juga, dan di sini juga tersedia microwave teman-teman. Terus di samping dapur umum di sini juga ada musola. Dan misalnya kalian lagi malas keluar buat beli makanan, di sini juga kalian bisa order makanan ringan ataupun minuman teman-teman. Yang lokasinya tuh ada di samping resepsionis. Terus buat makanan berat juga ada, tapi makanannya tuh makanan instan ya. Jadi nanti kalian tinggal ngangetin pakai microwave. Ini dia teman-teman, suasana malam hari di sekitar Bobo Box alun-alun Bandung. Dan malam ini saya akan cari kuliner yang hangat-hangat, pokoknya ikutin terus video ini. Oke. Toko tas Malaika, tembusnya. Wih, tahu gitu sih ini iya cepet banget ya, nggak perlu jalan jauh-jauh, tinggal nyebrang aja ini. Lenger ya, astagfirullah. Ntar dulu susah ini. Dan di malam harinya saya akan mengunjungi salah satu tempat kuliner favorit saya yang ada di Bandung, yaitu Wedang Ronde Alkateri. Nah, buat kalian yang sering ke Bandung, apalagi sering jajan malam-malam, pasti nggak asing sama Wedang Ronde Alkateri. Oh ya teman-teman, lokasi dari Wedang Ronde Alkateri itu deket sama cafe yang udah cukup terkenal, namanya Warung Kopi Purnama. Tapi malam ini saya nggak mampir ke Warung Kopi Purnama, karena sekarang saya akan lanjut lagi perjalanan menuju ke Jalan Braga. Jadi jarak dari Wedang Ronde Alkateri sampai ke Jalan Braga, kalau jalan kaki itu kurang lebih jaraknya sekitar 900 meter teman-teman. Nah, buat kalian yang lagi santai dan pengen menikmati suasana malam hari di kota Bandung, jadi kalian bisa nyoba jalan kaki dari Jalan Asia Afrika ke Jalan Braga. Bisa langsung tembus ke Braga, hanya untuk pejalan kaki tapi ya, jangan coba-coba yang pakai motor. Namanya apa tadi namanya? Gang Cikapundung ya? Gang Cikapundung. Artinya apa itu? Ci itu air, Kapundung itu ngambek. Jadi air yang ngambek. Nggak tahu lah. Akhirnya setelah kurang lebih berjalan kaki sekitar 10 menit, saya sampai juga di Jembatan Cikapundung. Nah, habis ngelewatin jembatan ini nanti nggak lama lagi akan tembus di Jalan Braga. Tepatnya itu di Teras Kuliner Braga. Ya, sampai deh di Braga. Oh ya? Enggak, ini LG tapi. Oh iya.
Wih, nyampe deh. Kalibrut, samping Kalibrut. Oke teman-teman, jadi sekarang saya lagi di Jalan Braga dan malam ini saya akan mampir ke tempat yang cukup legendaris, yaitu toko kue leker. Jadi di sini banyak banget pilihan beragam oleh-oleh buat kalian bisa bawa pulang. Dan saya juga belum pernah ke sini, jadi ini adalah pertama kalinya saya ke sini. Oke, kita lihat ada apa aja di dalam. Jadul-jadul sini. Lampu. Apa itu? Permen seperti ini. Ada permen Milo juga. Apa ini? Coklat stick. Jelly nanas. Jelly tapi ini nanas. Jelly nanas. Setelah selesai dari toko kue leker, kami nggak lupa buat mampir ke kafenya Tahi Lalat. Dan awal kita masuk langsung disambut sama ikonnya Tahi Lalat. Ada yang tahu siapa namanya? Dan pagi harinya saya melewati lorong yang sama seperti yang saya lewati tadi malam, yaitu Pasar Dalam Kaum. Jadi buat kalian yang nginepnya di Bobo Box Alun-Alun Bandung, kalian bisa ke Jalan Asia Afrika lewat jalan ini teman-teman. Selain bisa hemat budget, kalian juga bisa sekalian olahraga ringan karena emang jaraknya juga nggak terlalu jauh, sekitar 300 meter aja dari Bobo Box Alun-Alun sampai ke Jalan Asia Afrika. Jadi pagi ini saya akan nyari sarapan yang katanya di sini tuh ada bubur ayam yang cukup terkenal teman-teman. Lokasinya itu berada persis di depan warung kopi Purnama yang saya lewatin tadi malam. Yuk langsung aja kita cus ke bubur ayam Purnama. Dan setelah sampai ternyata yang pesen banyak banget, jadi harus ngantri cukup lama teman-teman. Dari segi rasa ternyata emang cukup enak teman-teman. Dan untuk dari segi porsi, ini porsinya banyak banget ya. Jadi misalkan kalian nggak bisa sarapan porsi besar, kalian bisa pesen dengan setengah porsi.
Oke teman-teman, setelah selesai sarapan bubur ayam Purnama, saya langsung beralih ke Jalan Cibadak. Nah, katanya di jalan ini ada kuliner yang cukup terkenal, apalagi di waktu sarapan kayak pagi ini. Dan setelah saya sampai sini, ternyata emang antriannya itu udah cukup panjang teman-teman. Ada yang tahu namanya apa? Ya, ini dia Lontong Cibadak. Dan ini pertama kali saya berkunjung ke Lontong Cibadak, ternyata antriannya sepanjang ini. Jadi kayaknya sih saya nggak bakal ikut nge-war ya, karena emang antriannya tuh panjang dan nggak tahu sampai kapan selesainya. Jadi ya cukup tahu aja lah tempatnya. Mungkin next time kalau misalkan lagi nggak libur panjang atau di hari-hari biasa, bisa kesini lagi. Dan destinasi terakhir perjalanan saya kali ini adalah Cuanki Stasiun teman-teman. Buat kalian para pecinta bakso, cuanki ataupun sejenisnya, kalian wajib banget mampir kalau lagi di Bandung. Tapi karena tempatnya yang sangat sempit, jadi kalian kalau mau makan di sini, kalian harus waiting list tempat dulu, baru kalian bisa makan di tempat. Oke. Nah, udah berhasil. Ya. Oh iya, terima kasih. Jadi kalian bisa lihat sendiri kan betapa ngantrinya buat makan cuanki di Cuanki Stasiun. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu video perjalanan kami selama 2 hari 1 malam di kota Bandung. Terima kasih buat kalian yang udah ngikutin video ini dari awal hingga selesai, dan sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.